Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 201. Bab 1015 Sempurnakan. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan menghabiskan hampir 10 jam membantu Jin Si mengeluarkan racun api gunung surga di tubuh Jin Si setiap hari. Di bawah upayanya untuk mengeluarkan racun, semangat Jin Si menjadi lebih baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Yan berangsur-angsur berubah dari memperlakukan seseorang setara dengan sikap sopan dan penuh hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis sudah cukup untuk membuat seseorang setingkat Jin Si memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya berteman dengan seorang alkemis tingkat tinggi. Upaya Xiao Yan yang tersisa selama beberapa hari ini dihabiskan di tempat racun iblis di dalam tubuhnya. Setiap hari hal seperti bom waktu yang telah mengganggunya selama beberapa tahun ini tidak dihilangkan, akan tetap menjadi duri di hatinya yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tempat racun setan. Namun, dia tidak melakukan apapun dengan sembarangan. Tempat racun setan ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak menyegelnya saat itu, kemungkinan besar itu sudah meletus sejak lama. Xiao Yan mungkin sudah menerobos ke kelas Douzong, tapi yang terbaik adalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepaskan segelnya. Belum terlambat baginya untuk bertindak ketika dia sudah lebih percaya diri. Api berkobar hebat di baskom kayu sebuah rumah batu yang diresapi udara panas. Hanya bagian tengah rumah saja yang tidak memiliki udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol dari air obat. Saat ini, Jin Si tampak sangat energik. Baik aura maupun keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut menyelimuti tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menipis. Air obat di baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah masuk ke tubuh Jin Si. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan api hati teratai mengkilap ke dalam tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini telah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengusiran racun dalam jangka panjang dengan santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan hidup merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan. Adik Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak akan memberikan keadilan yang besar. Aku yang dulu akan mengingat ini. Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, saya akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang diperlukan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar racun api di tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode mengeluarkan racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jika Anda mengikuti cara ini, racun api di tubuh Anda akan hilang sama sekali dalam 2 hingga 3 bulan. Apakah kamu akan berangkat besok? Jin Si kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan besar 4 pavilion sepertinya akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa pergi ke pavilion petir angin. Kalau tidak, para elit Douzun itu sangat sulit untuk dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena, aula jiwa, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Dia hanya bisa mencari secara diam-diam. Jin Si hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam. Adik Xiao Yan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukanku di pegunungan mata surga. Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini. Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan.
Kekuatan suku tikus penelan emas lemah jika dibandingkan dengan paviliun petir angin. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada tetua Jin Si terlebih dahulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada bintik hitam pekat seperti tinta di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka membungkus garis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang oleh dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi lebih pucat setelah erosi titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti pada titik hitam itu. Ada dua metode jika seseorang ingin menghilangkan bintik racun iblis ini. Salah satunya adalah mencari ahli kelas Douzun untuk membantunya, sementara yang lainnya adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah ketiga jenis api surgawi digabungkan, akan mudah untuk menyempurnakan tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi satupun persyaratan tersebut. Meskipun dia belum memenuhi kedua syarat tersebut, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa dia saat ini tidak lagi berdaya melawan tempat racun iblis ini seperti dulu. Terobosannya kali ini merupakan keuntungan besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi tempat racun iblis. Melihat segel pucat itu, jelas itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiao Yan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk menyempurnakan titik racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memilih untuk melakukannya dalam jangka waktu yang lama, dan secara bertahap menyempurnakannya. Oleh karena itu, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel tersebut. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan benang api yang muncul. Ia sampai ke tempat racun iblis dan melingkarinya. Setelah itu, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Nyala api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Temperaturnya yang tinggi segera menyebabkan segel tersebut mengeluarkan asap putih dan suara cici. Setelah erosi, api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan apinya dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan tempat racun iblis meletus, tapi bisa juga mengeluarkan sebagian kecilnya. Retakan itu baru saja terbentuk ketika tempat racun iblis di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Kelompok hitam itu bergoyang dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuhnya sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiao Yan menegang ketika dia melihat garis hitam itu muncul. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergejolak, seperti lautan api, mengelilingi area di sekitar dadanya hingga tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah tersebut dan gelombang bau amis yang pekat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntungnya Xiao Yan mendapat perlindungan, api surgawi. Saat bau amis ini muncul, ia langsung mengeluarkan suara, cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat garis hitam gelap yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong sekarang, kemungkinan garis hitam titik racun iblis ini akan mengubah tubuhnya menjadi kekacauan total. Untungnya, saat ini dia telah benar-benar mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini disertai dengan raungan rendah dan dalam saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam bintik racun iblis sepertinya menunjukkan ketidaknyamanan saat menghadapi pengepungan besar-besaran oleh api hati teratai berkilau. Dengan tumbuhnya kekuatan Xiao Yan, kekuatan api hati teratai mengkilap ini juga melonjak. Saat itu, hanya menyempurnakan garis hitam kecil titik racun iblis telah memakan waktu lama.
Jika Xiao Yan melakukannya lagi saat ini, dia yakin kecepatan perbaikan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari jumlah waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara benang bintik racun iblis merasa tidak menentu, naga api itu langsung tiba. Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, apinya berputar menjadi satu, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan cepat mulai memurnikannya. Dihadapkan pada penyempurnaan dari api hati teratai mengkilap, garis hitam titik racun iblis juga mulai menolak. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Cici. Kabut hitam bertabrakan dengan api dan suara, cici, segera meledak. Api hati teratai berkilau saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan bintik racun iblis. Tetapi tidak ada masalah dalam menyempurnakan bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, api surgawi dengan cepat menyusut. Suara, cici, sekali lagi muncul. Segera, seseorang dapat melihat garis-garis hitam dari bintik-bintik racun iblis dengan cepat menjadi pucat. Dalam waktu sekitar 1 jam, racun berwarna hitam di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh api hati teratai mengkilap. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Douqi yang sangat murni dan seperti zat muncul di hadapan pikiran Xiao Yan. Kelompok Douqi ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Ia hanya tetap berada di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kemurnian Douqi ini. Tempat racun iblis ini mungkin berbahaya, tapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiao Yan memperkirakan kekuatannya setidaknya bisa melonjak ke level Douzong bintang 3. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiao Yan mengendalikan gelombang Douqi ini, dan mengarahkannya sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiao Yan tertawa saat dia merasakan peningkatan kecil dalam penguatan Douqi di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai titik racun iblis. Setelah itu, dia terus menarik sejumlah kecil racun dari tempat racun iblis. Meskipun dia tidak bisa memurnikan tempat racun iblis sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah menambahkan sedikit untuk menyempurnakannya setiap saat. Seiring waktu, tempat racun iblis ini secara alami akan runtuh karena tidak memiliki Douqi. Saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan hilang secara otomatis. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat 7. Hehe, orang tua Shebian itu benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Bab 1016 Pegunungan Petir Angin. Xiao Yan terus mengeluarkan racun dari tempat racun iblis dan menggunakan api hati teratai mengkilap untuk memurnikannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah barulah dia, yang masih berada di dalam rumah batu, perlahan membuka matanya. Perbaikan sepanjang malam tidak membuat Xiao Yan merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, karena penambahan Douqi dalam jumlah besar, kondisinya sempurna pada puncaknya. Cahaya redup berkedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar Douqi di tubuhnya sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat bintik racun iblis di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas telah menyusut sedikit. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah mengeluarkan 10 bungkus racun pada malam hari. Tidak disangka jumlah ini adalah porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan tempat racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua Douqi dalam 10 kelompok racun, samar-samar Xiao Yan bisa merasakan kekuatannya meningkat. Meski perasaan ini tidak terlalu kentara, namun dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan berlatih dengan gaya ortodoks, kemungkinan dia membutuhkan waktu hampir 3 hingga 4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, tapi dia bisa mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini cukup besar. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang di kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi ahli Douzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah entry, menengah, lanjutan, dan puncak. Namun, perbedaan ini terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengukur orang lain sedemikian rupa.
Namun, itu cukup berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatan seseorang. Menurut tebakan Xiao Yan, dia saat ini seharusnya berada di level menengah setelah menyerap Douqi di dalam tempat racun iblis. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang ke kelas Douzong. Tidak mengherankan jika level tetua pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, Douqi di tubuhnya telah mencapai titik jenuh dan memerlukan periode waktu adaptasi sebelum dia dapat sekali lagi menyerap Douqi dari tempat racun iblis. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, titik racun iblis tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Douqi yang bisa dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemas barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk pada Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan sepertinya berjalan menaiki tangga menuju surga saat dia naik ke langit di hadapan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak kusangka dia bisa memenuhinya sekarang. Dua sosok bergegas mendekat saat Xiao Yan naik ke udara. Adik Xiao Yan, apakah kamu akan berangkat sekarang? Jin Si muncul. Dia memandang Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramah tamahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Bu terdiam hingga membuat Xiao Yan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam. Adik Xiao Yan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di kemudian hari, jangan lupakan kami teman lama. Xiao Yan memberi judul pada kepalanya. Fraksi tikus penelan emas memiliki populasi yang besar, dan selalu mengikuti perkembangan berita di wilayah dataran tengah. Berteman dengan mereka tentu saja merupakan hal yang baik. Hehe, melihat wajah khawatirmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa untuk kelancaran perjalanan Anda. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam berkah Jin Gu. Selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sesosok cahaya, yang melesat keluar dari pegunungan mata surga dengan suara, "Swos." Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia sudah keluar dari pegunungan mata surga hanya dalam waktu 10 menit. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir kuat di hatinya. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Douzong, kekuatan ini benar-benar tidak berarti jika dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, kecuali saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiao yang berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengeluarkan peta wilayah utara dari cincin spasial miliknya. Peta yang dia beli di kota transformasi tulang saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Mu Qingluan, pertemuan besar 4 pavilion kali ini akan diadakan di markas besar Pavilion Petir Angin, yang merupakan Pavilion Timur. Berdasarkan peta, posisi Pavilion Timur seharusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah dataran tengah. Itu sangat jauh. Sepertinya aku memerlukan waktu sekitar 5 hari hanya untuk melakukan perjalanan ke sana. Xiao yang tertawa getir setelah mengembalikan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Beruntung bisa mencapai level Douzong. Kalau tidak, itu sangat disayangkan.
Kemungkinan besar dia tidak akan bisa bergegas ke pavilion timur tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan dengan cepat. Kalau tidak, akan sangat sial jika saya melewatkannya. Xiao Yan menghela nafas sambil menghadap langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur yang teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama pavilion timur petir angin membawa beban berat ke seluruh wilayah dataran tengah. Menjadi markas besar pavilion petir angin, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kuat. Selama bertahun-tahun sejak pavilion petir angin didirikan, ia telah mengalami banyak kesengsaraan. Namun pavilion timur selalu berdiri. Reputasinya berangsur-angsur terbentuk dari banyaknya pertarungan antar faksi. Hanya setelah semua itu, barulah ia mendapatkan statusnya saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 pavilion di dataran tengah. Meskipun tokoh utamanya adalah 4 pavilion, setiap musim pertemuan besar 4 pavilion akan menjadi acara besar di wilayah dataran tengah. Meski tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan pertemuan pil di Menara Pil, itu juga merupakan peristiwa langka. Pertemuan besar 4 pavilion ini bukanlah kompetisi antar pakar dari generasi tua, melainkan kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili keempat pavilion, tentu saja adalah orang-orang paling menonjol di antara generasi muda masing-masing partai. Darah baru adalah hal terpenting jika faksi manapun ingin bertahan. Oleh karena itu, keempat pavilion tersebut menaruh perhatian besar kepada generasi muda. Di bawah fokus besar mereka dalam mendidik generasi muda, wajar jika sejumlah individu luar biasa muncul di antara mereka, Feng Qing'er dari pavilion petir angin, Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang, Wang Chen dari pavilion mata air kuning, pavilion bintang jatuh Mu Qingluan, dan lain-lain. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah dataran tengah. Tentu saja, dataran tengah adalah tempat di mana banyak individu luar biasa bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam tiba-tiba muncul. Meskipun demikian, masing-masing pertemuan besar 4 pavilion akan menarik banyak pemuda berpengaruh dari banyak faksi. Pemeran utama pertemuan besar ini biasanya adalah 4 pavilion, namun tidak menolak beberapa kompetitor lainnya. Namun untuk meningkatkan kualitasnya tentu memerlukan filter yang diperlukan. Apalagi dikabarkan sangat keras. Hal ini telah menghilangkan beberapa orang yang berada di sana hanya untuk menambah jumlah. Toh, di antara persaingan antar generasi muda, pertemuan besar 4 pavilion dinilai memiliki kualitas yang unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi tua mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Lokasi diadakannya pertemuan besar 4 pavilion biasanya ditentukan oleh pihak yang memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang pertemuan besar terakhir adalah pavilion petir angin. Oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan sebagai pavilion timur petir angin. Pavilion petir angin timur terletak di pegunungan petir angin dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik. Mungkin karena medannya terlalu tinggi, tapi selalu terdengar suara gemuruh. Cuacanya juga tidak bisa diprediksi. Pada awalnya cuaca mungkin sangat cerah, namun saat berikutnya, badai mungkin muncul. Seluruh pegunungan petir angin adalah wilayah yang dikendalikan oleh pavilion timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Faksi lain yang tidak kuat tidak berani merambah wilayah ini. Pegunungan petir angin selama periode waktu ini sangat ramai. Banyak orang datang dari berbagai tempat dan berkumpul di gunung petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas gunung petir berdiri markas besar pavilion petir angin, pavilion timur. Sinar cahaya melintasi langit di luar pegunungan petir angin seperti bintang jatuh. Ia berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat arus manusia mirip semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas mendekat tentu saja adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya sepanjang jalan. Dia pada dasarnya sudah keluar semua beberapa hari ini, dan jarang beristirahat sepanjang perjalanan. Meski terburu-buru ke sini, dia sudah kehabisan tenaga selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan menghela napas dengan lembut.
Dia melihat ke kejauhan dan melihat barisan pegunungan yang jauh lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada gemuruh guntur yang mengejutkan di dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan angin petir yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan petir angin di mana paviliun timur paviliun petir angin berada. Sepertinya saya belum terlambat. Bab 1017 Gunung Petir. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat arus padat orang-orang di luar pegunungan petir angin. Sepertinya orang-orang ini ada di sini karena pertemuan besar 4 paviliun. Saya ingin tahu apakah pertemuan besar 4 paviliun telah dimulai? Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan benda tipis seperti kulit transparan dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Segera, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, kemungkinan besar akan sulit untuk mengenalinya. Benda ini, yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang, adalah benda kecil yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chuyun saat itu. Tidak disangka itu akan tetap berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan paviliun petir angin. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan besar paviliun petir angin tidak akan berdiam diri di sisinya. Ada banyak ahli di paviliun timur. Terlebih lagi, kepala paviliun petir angin tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke kelas Douzong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung ketika bertemu dengan ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke pegunungan petir angin adalah untuk mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Oleh karena itu, menyembunyikan penampilannya sangatlah penting. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan arus manusia di jalan utama menuju pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan petir angin. Berbagai suara dalam arus manusia yang bising, yang diikuti Xiao Yan, menyebabkan telinganya merasakan sensasi berdenging. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa sambil menahannya dengan paksa. Sial, terlalu banyak orang. Bisakah paviliun timur menampung begitu banyak orang? Pertemuan akbar akan dimulai hari ini. Tentu saja akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 paviliun telah tiba. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah paviliun petir angin. Entahlah siapa yang akan menjadi pemenang kali ini? Sulit untuk dikatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah pegunungan mata surga beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hehe, aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan kolam darah untuk menerobos kelas Dou Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Dou Huang. Menambah taktik mereka, mereka bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli Douzong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan dalam kurun waktu ini pasti akan menang. Siapa yang tahu? Ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui jumlahnya di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar 4 paviliun. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini? Kuda hitam ya. Tentu saja, pemuda bernama Xiao Yan itulah yang menyebabkan keributan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala paviliun utara petir angin kembali dengan tangan kosong setelah mengejarnya secara pribadi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini berada di markas paviliun petir angin. Apakah menurut Anda dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya mengangkatnya. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka wajahnya. Tidak disangka dia mempunyai reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, bukan ini yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga, aula jiwa, kemungkinan besar itu akan menjadi lebih merepotkan.
Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk gunung di tengah suara yang menakutkan. Ada murid-murid dari pavilion petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diperbolehkan terbang di udara di atas pegunungan petir angin. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya terpaksa masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar arus manusia. Setelah itu, dia berubah menjadi hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilion. Terlebih lagi, hal yang paling membuat Xiao Yan bersemangat adalah orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya secara diam-diam sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayainya sepenuhnya, yang terbaik adalah berhati-hati. Sosok Xiao Yan berubah menjadi sosok buram yang tersandung melalui pegunungan sementara pemikiran ini masih melekat di hatinya. Beban berat untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah hal yang harus diselesaikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati terhadap faktor-faktor yang tidak pasti. Pegunungan petir angin sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada sebuah gunung megah dan curam terletak di tempat itu, Gunung Petir. Gunung Petir sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya jika melihat ke atas dari dasarnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap, dan samar-samar berisi kilatan petir di dalamnya. Dilihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiao Yan memuji gunung petir yang menjulang tinggi sebelum menggerakkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat dekat pangkalannya. Puncak gunung petir adalah pavilion petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin karena rapat besar sudah dekat, tapi pertahanan di sekitarnya juga sudah diperkuat. Kadang-kadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap douki di langit. Gunung petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak memperingatkan para ahli di pavilion petir angin, Xiao Yan tentu saja tidak akan mengadopsi metode penghancuran brutal seperti itu. Antrean di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiao Yan masih memiliki kesabaran. Xiao Yan maju bersama rombongan dan akhirnya berhenti saat hendak mendaki gunung. Saat ini, ada 2 jalan batu menuju ke atas gunung. Satu diperuntukkan bagi masyarakat yang datang untuk menyaksikan rapat besar, sedangkan satu lagi diperuntukkan bagi beberapa pakar muda yang datang untuk mengikuti rapat besar. Ada hampir 100 murid lapis baja dari pavilion petir angin yang menjaga bagian depan 2 jalan batu. Ekspresi tegas mereka menciptakan tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Terlebih lagi, ada 2 lelaki tua di depan 100 murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sedangkan yang lainnya adalah perempuan. Mata Xiao Yan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini karena mereka berdua adalah orang yang pernah menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Saya ingin tahu apakah saya bisa lulus pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilan saya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Tanpa diduga, kali ini para peserta kompetisi ini disaring oleh tetua Huomu dari Pavilion Timur. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di Pavilion Petir Angin. Pilihan Pavilion Petir Angin selalu keras. Setelah melihat ini hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya di sini hanya untuk menonton kesenangan dan harus lulus verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiao Yan berbicara dengan lembut sambil mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Nampaknya tidak semua orang harus diperiksa oleh 2 orang ini. Sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada sebuah gunung megah dan curam terletak di tempat itu, Gunung Petir. Saya pikir semua orang tahu tentang aturan pavilion petir angin saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, usianya harus kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan 5 kali pertukaran di tangan lama saya.
Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tentunya jika Anda ke sini hanya untuk menyaksikan keseruannya, Anda bisa mendaki gunung tersebut menggunakan jalur batu sebelah kiri. Tetua Huo yang berpakaian merah menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Cukup terjadi keributan saat kata-kata tersebut terdengar. Memenuhi salah satu dari ketiga kriteria tersebut bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Kebanyakan orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti arus orang ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zunse. Dia tidak tertarik bertarung di dalam pavilion petir angin. Beberapa masalah tidak bisa dihindari jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Meskipun sebagian besar orang mendaki jalur batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat untuk mencoba jalur yang benar. Namun, semuanya telah disingkirkan oleh Tetua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan Dou Huang bintang 3, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta karun alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan Dou Huang bintang 2. Para tetua Huomu bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang lemah ini. Xiao yang di sampingnya juga tertawa dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu. Kaki Xiao Yan baru saja menginjak jalan batu ketika tetua Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiao Yan bahkan bisa memanjat. Tetua Huo mengerutkan kening saat dia melihat Xiao Yan. Tinju di bawah lengan Xiao Yan menegang saat dia mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Tetua Huo. Mata Tetua Huo perlahan menyapu wajah Xiao Yan sebelum berkata dengan lemah. Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya? Banyak tatapan tertuju pada Xiao Yan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang terlihat biasa saja, memiliki kemampuan seperti itu? Saya tidak tertarik dengan rapat besar. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiao yang terdengar sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Tetua Huo, berbalik, dan mendaki puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tertegun dalam prosesnya. Orang ini, terlalu sombong, kan? Wanita tua di samping Tetua Huo mengerutkan alisnya, melihat ke belakang Xiao Yan, dan bertanya. Apakah ada yang salah dengan orang itu? Entahlah. Saya hanya merasakan energi afinitas api alami tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberiku semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Tetua Huo mengerutkan alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas. Itu kemungkinan besar hanya ilusi. Bab 1018 4 Zunse Agung. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular besar yang mengikuti pegunungan sampai ke puncak sebelum menghilang di awan gelap di kejauhan. Seseorang akan merasa sangat kecil ketika berjalan. Langkah kaki Xiao Yan berlanjut dengan kecepatan tetap saat dia berjalan perlahan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi pepohonan besar berwarna perak. Pohon seperti itu sungguh aneh. Pohon jenis ini tidak mempunyai daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Yang membuat Xiao yang terkejut adalah bagian dalam pohon besar berwarna perak ini mengandung energi petir yang pekat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di atas pohon besar yang berulang kali melonjak. Akhirnya, ia naik menjadi awan gelap di langit. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikirannya saat dia melakukannya. Alasan mengapa gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang mengerikan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pepohonan perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah menghilang. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah usaha ketika berlatih metode Ki Afinitas Petir di tempat ini. Pavilion petir angin ini benar-benar tahu cara memilih tempat. Xiao Yan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika jeritan burung bangau tiba-tiba terdengar.
Semua orang segera mendongak untuk melihat seekor burung bangau yang cantik dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung hingga ke puncak. Burung bangau 7 warna yang hebat? Mungkinkah Nona Feng dari paviliun petir angin yang ada di sana? Jalan pegunungan segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat bangau 7 warna. Tatapan Xiao Yan juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Dia tidak melihat burung bangau berwarna-warni itu lagi. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada sosok anggun di belakang burung bangau besar. Melihat punggung familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Derek raksasa itu tidak berhenti karena banyaknya panggilan dari jalan pegunungan. Dengan kepakan sayapnya yang besar, ia menyerbu ke dalam awan dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya setelah bangau besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar menyatu. Pasti ada sesuatu pada diri wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak, tidak mungkin Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 paviliun. Jika aku benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apa yang dia tidak tahu adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan ahli Do Uzong. Namun, ketiganya tidak memberikan perasaan berbahaya pada Xiao Yan. Hanya Feng Qing'er ini menyebabkan dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Jika tebakanku benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 paviliun ini adalah wanita ini. Xiao Yan menghela nafas pelan. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikiran ini, samar-samar dia memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir seperti ini. Mungkin karena paviliun petir angin, namun Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiao Yan memiliki dendam terhadapnya sejak awal. Makanya, hatinya merasa sedikit tidak senang jika melihatnya meraih kemenangan di pertemuan besar. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti diam di jalan pegunungan ini beberapa saat lagi. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke puncak gunung. Meski gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti setan terdengar di telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak siap. Ketika dia pulih, matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Dia langsung tercengang. Yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak ada habisnya. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak dapat menahan diri, namun merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak menyangka pertemuan besar 4 paviliun ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu gila. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju pohon perak besar. Saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pepohonan perak aneh di sekitarnya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menarik banyak perhatian. Dengan bantuan pemandangan yang bagus, Xiao Yan secara kasar bisa melihat puncak gunung petir. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon perak besar tempat Xiao Yan berdiri saat ini. Semuanya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid paviliun petir angin biasanya berlatih. Bagian yang paling menarik perhatian dari seluruh puncak gunung petir adalah menara besar berwarna perak. Menara ini setidaknya setinggi 3 hingga 400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya petir berkedip-kedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke dalam lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan besar merupakan tempat tinggal para murid paviliun petir angin. Xiao Yan hanya mengalihkan pandangannya ke sekeliling tempat ini sebelum menghentikannya di depan stadion perak besar. Ada beberapa kursi kayu berwarna perak yang ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid paviliun petir angin yang tampak galak dan berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukanlah murid biasa.
Saat ini, semua kursi tersebut kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah para kelas berat di 4 paviliun. Xiao Yan duduk bersila di atas pohon perak ketika dia melihat rapat besar belum resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan pulih. Waktu pemulihan Xiao Yan tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jernih tiba-tiba muncul di Gunung Petir. Segera, banyak sosok lincah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berpisah. Posisi yang ditempati orang-orang yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan terkunci oleh tatapan tajam para penjaga ini. Para murid paviliun petir angin memang terlatih dengan baik. Mata Xiao Yan terbuka ketika suara gong muncul. Dia secara acak melirik posisi yang ditempati oleh sosok manusia saat dia berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Bang! Sebuah sambaran petir besar tiba-tiba jatuh dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiao Yan menyipitkan matanya, mengamati sambaran petir yang sangat besar. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka duduk di kursi kayu berwarna perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya langsung berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala paviliun dari paviliun petir angin. Cek-cek, paviliun petir angin memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang berada di tengah pasti adalah Lei Zunze yang dirumorkan, bukan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya beralih dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan sepertinya usianya baru 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi janggut perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan jahitan petir di atasnya. Dilihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup dan terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan seperti orang biasa. Namun, mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala paviliun petir angin, yang bernama Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan, Xiao Yan menghela napas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun asli untuk pertama kalinya. Meskipun lelaki tua berpakaian ungu yang dia temui di Aula Jiwa, juga seorang Douzun, Xiao Yan hanyalah segumpal kekuatan spiritual pada saat itu. Wah! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir saat Xiao Yan merasakan keheranan di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, ia muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Zunze yang berjubah perak berdiri sambil menatap pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelegar. Pedang besar itu berguncang dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat pedang itu jatuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang lelaki tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan anak muda itu. Dia adalah Tang Ying dari paviliun 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti lelaki tua kecil yang tidak mencolok. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tak disangka bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan petir angin sebelumnya hanyalah kelompok dari 4 paviliun. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat suasana di dalam stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya berdiri dengan hormat dengan tangan diturunkan. Hehe, Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu.
Sepertinya pertandingan itu masih membekas di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat memancar dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi saat muncul di tempat duduk mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan tampak sedikit teduh di antara kedua alisnya. Salah satu matanya berwarna hitam sedangkan yang lainnya putih, membuatnya tampak sangat aneh. Sosok yang dikenalnya ada di belakangnya. Orang ini tentu saja adalah Wang Chen dari Pavilion Mata Air Kuning. Saat itu, aku yang dulu kurang beruntung dan hampir kalah darinya. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze menatap lelaki tua berjubah hitam itu sambil berbicara dengan suara netral. Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi dingin ketika mendengar kata-kata tersebut. Namun, sebelum dia bisa menjawab, ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Mata jahatnya menatap tajam ke langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba menyebar dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi orang terakhir yang tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh memandang ke langit di kejauhan sambil tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika raungan naga seperti angin ditransmisikan dengan ledakan. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di hadapan banyak mata. Mata Xiao yang tiba-tiba beralih saat angin puyuh hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Feng Zunze. Bab 1019 awal pertemuan besar. Angin puyuh hijau besar tampak berkedip-kedip saat muncul di langit di atas stadion besar dalam beberapa tarikan napas. Angin puyuh bergetar lembut dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok melaju bersama angin sepoi-sepoi saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze? Tanpa diduga, 4 Zunze, Do Uzun, telah tiba di pertemuan akbar ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Do Uzun, namun 4 dari mereka muncul bersama saat ini. Pertemuan akbar 4 pavilion berlangsung sangat megah. Tak heran jika hal ini menarik banyak orang. Hehe, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang akhir pertemuan besar ini? Kedua orang itu, yang muncul terakhir, tentu saja menarik perhatian seluruh stadion, terlebih lagi bagi Xiao Yan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika pandangannya langsung beralih ke mereka. Xiao Yan telah bertemu Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak lama tertuju pada wanita itu sebelum tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan santai. Wajahnya tidak bisa dianggap biasa. Meski usianya sudah sangat tua, samar-samar orang masih bisa melihat ketampanannya. Sepertinya penampilannya sungguh menakjubkan ketika dia masih muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Do Uzun yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Ki Afinitas Angin, tetapi sikapnya tampak sangat halus, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang lain. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiao Yan perlahan mengamati pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia sudah cukup sering mendengar tentang Feng Zunze ini dari Yao Lao. Orang ini bisa dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah melalui situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia sangat menghargai hubungan seperti yang dijelaskan Yao Lao, Xiao Yan seharusnya bisa menjadi penolong yang hebat kali ini. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Lei Zunze dan Jian Zunze di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan ketika melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze menjadi terkenal jauh lebih awal dibandingkan 3 orang lainnya. Makanya, kedua orang ini tetap menangkupkan tangan dengan sopan meski statusnya sama. Namun, Huang Quan Zunze di sampingnya sepertinya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan mata dan menatapnya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia tidak melihatnya.
Wajah Feng Zunze yang berjubah hijau tersenyum hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak melihat ke arah Huang Quan Zunze di sampingnya lagi. Meski keempat pavilion saling takut, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quan Zunze ini. Terlebih lagi, sifat buruk dan kejam pihak lain adalah hal yang tidak disukai Feng Zunze. Setelah pasangan itu saling menyapa dengan sopan, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke stadion. Segera, suara yang melesat ke arah awan menjadi sunyi senyap di bawah mata yang berisi cahaya petir redup itu. Hari ini adalah hari baik di mana pavilion petir angin akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung pavilion petir angin saya. Namun, saya pikir semua orang mengetahui aturan pavilion petir angin saya. Saya berharap tidak ada yang mengganggu rapat akbar saat dilaksanakan. Suara samar Lei Zunze bagaikan guntur yang bergema di seluruh gunung petir. Terlebih lagi, suaranya mengandung sedikit kekuatan guntur. Beberapa individu yang lebih lemah gemetar tanpa sadar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti petir yang pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tapi tidak ada yang berani melawannya dengan kekuatannya yang menakutkan. Pencegahan yang menakutkan dari seorang elit Do Uzun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan gong bening sekali lagi dibunyikan dengan tidak tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah 53. Termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran kacau hingga hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar saat gong muncul. Gelombang angin kencang bergema di seluruh stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Tak lama kemudian, banyak tokoh muda muncul di arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di seluruh arena. Semua orang waspada. Kemunculan orang-orang tersebut langsung membuat rapat akbar berubah menjadi suasana yang sangat memanas. Sorakan yang memekakan telinga terdengar di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka menyerbu ke langit. Alhasil, awan gelap di kejauhan pun mulai bergelombang. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP saling bertukar pandang saat para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan dengan lembut mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, lingkungan sekitar mereka mengeluarkan suara mengepak saat mereka menjadi kosong. Semua orang yang hadir mengetahui kekuatan ketiganya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang secara otomatis menyerahkan dirinya kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama pertemuan besar ini, masuknya Mu Qingluan dan 2 orang lainnya menyebabkan sorak-sorai di stadion semakin melonjak. Suasana di puncak gunung dengan cepat memasuki suasana yang sangat heboh setelah mereka masuk. Jeritan burung bangau tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang itu memasuki arena. Segera, seekor burung bangau besar berwarna-warni meluncur turun dari satu sisi puncak gunung. Sesosok tubuh cantik menempelkan jari kakinya ke punggung burung bangau besar itu. Sosok yang bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu secara alami adalah Feng Qier. Sikap mulianya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena langsung melonjak saat Feng Qier masuk. Semua orang tahu bahwa peluang wanita ini untuk memenangkan pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qier muncul, keterkejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP. Segera, Jian Zunze tertawa. Sepertinya Lei Zunze benar-benar berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatan aslinya. Apakah Anda berencana untuk mengejutkan kami? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang dikatakan Qian Zunze? Status gadis ini agak unik. Oleh karena itu, saya hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus memegang kursi teratas di pertemuan besar 4 pavilion musim ini.
Paviliun petir angin tampaknya memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti pada tubuh indah Feng King Er saat dia berbicara dengan lembut. Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis King Luan itu adalah seseorang dari suku burung mistis. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di kalangan generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya menunjukkan kebanggaan yang sulit dideteksi oleh orang awam. Ia memang mendambakan gagasan untuk mendapatkan posisi teratas dalam pertemuan besar 4 paviliun musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa komitmen menghadapi kata-kata Lei Zunze. Huang Quan Zunze di sampingnya mengerutkan kening. Wang Chen dapat dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit kesenjangan jika dibandingkan dengan Feng King Er. Nampaknya posisi paviliun mata air kuning tidak akan mengalami banyak perubahan pada pertemuan besar musim ini. Paviliun musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 paviliun. Namun, Huang Quan Zunze tidak berdaya untuk memperbaiki hal ini. Bagaimanapun, paviliun mata air kuning memang tidak bisa dibandingkan dengan 3 paviliun lainnya dalam hal metode pembinaan generasi muda. Mata Xiao yang tertuju pada Feng King Er saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan sedikit bahaya saat menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Matanya meluncur saat perlahan menyapu arena. Saat ini di setiap sudut arena terdapat beberapa peserta yang berdiri dengan wajah waspada. Orang-orang ini masih sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, mereka yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti rapat besar ini pasti bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang luar biasa, atau orang-orang yang didukung oleh faksi kuat. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah pelosok hitam, seseorang akan kesulitan menemukan beberapa dou huang muda. Tidak disangka pertemuan besar 4 paviliun telah menarik begitu banyak dari mereka. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Dou Qi dengan orang-orang terkuatnya. Tempat ini penuh dengan banyak bakat. Tidak ada yang tahu apakah tiba-tiba kuda hitam total akan muncul. Hah! Sementara Xiao Yan merasa takjub, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Kata, ya, yang terkejut keluar dari mulutnya. Tempat di mana mata Xiao Yan berhenti kebetulan berada di sudut arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Punggung orang ini menghadap Xiao Yan. Meski jaraknya sangat jauh, Xiao Yan merasa punggung ini agak familiar karena alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, pria berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya, dan tombak panjang melintas dan muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiao Yan melihat garis wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak saat melihat wajah familiar dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Lin Yan. Apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan adalah Lin Yan yang menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk mundur, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama-sama. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar bisa bertemu orang ini di tempat ini. Kejutan di mata Xiao Yan berangsur-angsur surut dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru tiba di dataran tengah kurang dari setengah tahun, tapi dia sebenarnya sudah bertemu dengan beberapa orang yang dia kenal sejak saat itu. Nasib benar-benar tidak dapat diprediksi. Karena semua orang sudah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat semua orang berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara lemahnya bergema di telinga semua orang. Bab 1020 Penyaringan Kekacauan. Setelah perkataan Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan saling menatap. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap pihak lain.
Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah menjaga diri mereka untuk menang. Namun, pada saat yang sama, kebanyakan orang tahu bahwa seleksi ini sangat kejam dan kejam. Hanya 8 dari 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi tersebut sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Dengan kata lain, hanya 4 dari 49 orang lainnya yang dapat bertahan hidup. 4 dari 49. Bisa dibayangkan pertempuran sengit seperti apa yang akan terjadi akibat metode penyaringan seperti itu. Di tengah suasana mencekam, stadion di sekitarnya pun ikut hening. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalamnya dianggap yang teratas di kalangan generasi muda. Selain sejumlah kecil dari mereka, sebagian besar orang mempunyai kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertarungan yang terjadi antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap terfokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengetahui kekuatan yang terakhir dalam sekejap. Do Huang Bintang 4. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup baik di tempat lain, namun hampir tidak bisa memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi di tempat ini. Tidak disangka dia benar-benar mencapai level Do Huang setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Saya ingat sebelum saya mundur saat itu, kekuatan Lin Yan hanya di kelas Do Huang. Sepertinya dia juga seharusnya mendapatkan pertemuan yang beruntung dan unik selama tahun-tahun ini. Mata Xiao Yan memutar punggung Lin Yan saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Pertemuan yang beruntung dan unik bukanlah sebuah fantasi di dataran tengah. Xiao Yan dapat meminjam bantuan dari kolam darah Gunung Surga untuk menerobos ke kelas Do Uzong. Tentu saja, orang lain juga bisa mendapatkan beberapa pertemuan unik yang sulit dialami oleh orang biasa. Dataran tengah sangat luas. Siapa yang bisa menyelidiki sepenuhnya bagian dalam pegunungan luas itu? Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Xiuya dan Liu Qing tidak bersamanya. Mereka bertiga harus pergi bersama, gumam Xiao Yan. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Yan dan dua lainnya. Terlebih lagi, ketika dia baru saja menerobos ke kelas Do Huang, Lin Yan dan dua lainnya masih mengikutinya meski tahu bahwa dia memiliki musuh besar seperti Sekte Awan Berkabut. Bantuan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh Xiao Yan. Namun, ketiga orang ini pergi sendirian karena bosan setelah masalah Sekte Awan Berkabut terselesaikan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi. Terang. Suasana di arena telah mencapai tingkat tegang dan tak tertahankan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Dia memimpin serangan ketika senjata di tangannya menusuk seseorang tidak jauh darinya. Namun, orang-orang di dalam arena berada dalam kondisi yang sangat berhati-hati. Sosok orang ini ditemukan saat dia pindah. Orang yang diserang membiarkan Do Uki di tubuhnya melonjak dalam kemarahannya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang melancarkan serangan diam-diam. Dengan dua pukulan yang saling bertukar, suasana tegang di arena langsung runtuh. Gelombang douki yang kuat dan penuh warna melonjak. Setelah itu, seluruh arena menjadi kacau balau. Lebih dari 50 douki kelas Do Huang telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat meresap ke dalam stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan tersebut. Douki menyebar ke segala arah di arena saat kekacauan terus menyebar. Saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Oleh karena itu, semua orang bertingkah seperti burung yang ketakutan. Selama seseorang masuk dalam jarak beberapa puluh kaki dari mereka, douki di dalam tubuh mereka secara tidak sengaja akan melepaskan serangan sengit pada orang yang menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini, wajar jika situasi beberapa orang yang bergandengan tangan dengan orang lain menjadi hal biasa. Saat ini, orang hanya bisa menganggap orang seperti itu tidak beruntung. Dalam menghadapi serangan oleh beberapa orang di level yang sama, orang tersebut akan dikalahkan dengan cepat dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Kekacauan adalah semacam katalisator. Melihat kekacauan pertarungan di arena yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa, galeri di sekitarnya meledak menjadi sorak-sorai yang menggugah jiwa. Cukup banyak wajah dan leher orang yang memerah karena suasana tersebut.
Dari kelihatannya, mereka sepertinya berharap menjadi salah satu yang hadir di arena. Gelombang suara yang memekakan telinga menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan Do Uki menutupi kedua telinganya, benar-benar mengisolasi dirinya dari kebisingan. Pandangannya, di sisi lain, tetap terfokus pada pertarungan yang kacau balau. Saat ini, arena menjadi kacau balau. Suara jelas dari benturan Do Uki dan benturan pedang terdengar. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus memuntahkan darah dan menarik diri padahal yang hadir adalah individu yang berkuasa. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan bagian depannya, mereka tidak dapat mempertahankan punggungnya. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal yang akan menimpanya. Mereka tidak tertarik pada kompetisi seperti itu. Cedera merupakan masalah yang sering terjadi. Jika seseorang berteriak, "Saya mengaku kalah," sebelum mengalami pukulan fatal, tentu saja tidak akan ada gerakan mematikan yang melawan pecundang sesuai aturan. Kekacauan berlanjut kurang dari 10 menit, namun ada lebih dari selusin peserta yang terluka parah tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar masalahnya bukan lagi cedera serius. Kekacauan di medan perang juga melebihi ekspektasi Xiao Yan. Awalnya, dia mengira kompetisi besar semacam ini akan memilih metode eliminasi 1 lawan 1 yang tradisional. Tanpa diduga, dia terpaksa melakukan eliminasi gado-gado ini, oleh karena itu, seseorang tidak hanya membutuhkan kemampuan, tetapi seseorang juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Lagi pula, bahkan seorang pahlawan pun akan jatuh setelah kalah jumlah. Bahkan jika seseorang adalah ahli di puncak kelas Do Huang, akibat malangnya dia diserang oleh lebih dari selusin Do Huang kemungkinan besar juga akan sangat menyedihkan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi ekspektasi Xiao Yan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap tingkat menengah di tempat ini. Namun, dia belum tersingkir meski 10 menit telah berlalu. Xiao Yan hanya berhasil memberitahu beberapa alasannya setelah mengamatinya dengan cermat. Kelincahan Lin Yan ini nampaknya sangat aneh, tapi terlalu jelek. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ketangkasan Lin Yan, yang terlihat sangat jelek sampai menjadi canggung. Di permukaan, itu seperti bebek yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun, di bawah penglihatan Xiao Yan, dia tahu bahwa kelincahan teknik Do ini jelas tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Orang ini benar-benar mengalami pertemuan unik selama tahun-tahun ini, Xiao Yan tersenyum. Dia yakin bahwa teknik ketangkasan yang jelek dan kikuk ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Lin Yan di masa lalu. Jelas sekali, itu pasti sesuatu yang dia peroleh selama bertahun-tahun pelatihan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar jika dia merasa senang melihat pencapaiannya hari ini. Mata Xiao Yan beralih dari Lin Yan dan perlahan menyapu seluruh arena. Segera, dia menyipitkan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Aura keempatnya dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin ketika mereka mempelajari medan perang yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani memasuki wilayahnya akan langsung menerima serangan yang dahsyat. Kekuatan mereka berempat bisa dibilang yang terbaik di tempat ini. Meski ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tak berani sembarangan bersentuhan dengan keempat orang tersebut. Kekacauan berlanjut di dalam arena. Ini pada dasarnya menjadi sebuah filter yang melaluinya orang-orang disaring. Yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Menyusul pengurangan jumlah yang cepat, kekacauan di dalam arena berangsur-angsur berkurang, terutama ketika hanya tersisa 11 orang di arena. Arena yang kacau segera menjadi sangat sunyi. 11 orang tersebar di mana-mana. Sambil terengah-engah, mereka juga memperhatikan satu sama lain dengan cermat. Xiao Yan berseri-seri saat matanya menyapu arena dan menemukan bahwa Lin Yan ada di antara mereka. Namun, orang terlemah di arena adalah dia juga. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar sisanya adalah pakar bintang 7 atau 8.
Tentu saja, alasan dia mampu bertahan sampai sekarang terutama karena ketangkasan Do skill yang aneh. Menjadi unik, secara alami lebih mudah bagi Lin Yan untuk menarik perhatian orang lain. Ini adalah pertama kalinya dalam banyak pertemuan besar 4 pavilion, seseorang mampu bertahan sampai sekarang hanya dengan kekuatan bintang Do Huang. Tentu saja, keberuntungan seperti itu tentu saja tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sejenak, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangan ke arahnya dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah di antara mereka, yang telah mencapai kekuatan Do Huang bintang 8, menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti anak panah. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian Do Huang bintang 8, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Ketangkasan aneh itu dilepaskan saat dia menghindari serangan ganas yang datang. Di saat yang sama, langkah kakinya juga mundur dengan cepat. Pria berpakaian merah itu tertawa dingin setelah usahanya yang sia-sia. Pisau besar di tangannya terhunus hingga banyak bayangan muncul. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat tersangkut seperti belatung di tulang seseorang. Cahaya pisau tajam di tangannya memaksa Lin Yan mundur. Xiao Yan sudah berdiri di atas kayu perak. Matanya menyipit saat dia melihat Lin Yan, yang hampir lari dari waktu ke waktu. Dia tidak akan melihat Lin Yan mati karena pedang orang lain. Jika sampai pada titik kritis, dia secara alami akan turun tangan dan menyelamatkannya. Tapi, sepertinya ada yang salah. Mata Xiao Yan dengan tegas menatap kedua tempat yang dikejar dan yang lainnya melarikan diri. Alisnya tiba-tiba menyatu. Pria berpakaian merah memiliki beberapa kesempatan untuk melukai Lin Yan sebelumnya, tapi dia tidak menyerang. Dari kelihatannya, sepertinya dia sengaja mengejar Lin Yan. Mata Xiao Yan mengerut saat dia sedikit merenung. Segera, tatapannya berhenti pada pria berjubah kuning dengan wajah dingin yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tidak asing dengan Xiao Yan karena dia adalah Wang Chen dari Pavilion Mata Air Kuning. Pada saat ini, dia seperti ular berbisa saat dia melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Sudut mulutnya menunjukkan ekspresi seram. Orang itu berencana untuk memaksa Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Hati Xiao Yan menjadi dingin. Orang ini sangat kejam. Dia sedang berpikir untuk menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Tepat ketika Xiao Yan mengetahui niat pria berpakaian merah itu, Lin Yan, yang dengan cepat mundur, akhirnya mengambil langkah ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke dalam hati Lin Yan saat kakinya melangkah ke dalam jangkauan. Segera, dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis sambil segera mundur. Sudut matanya melayang, hanya untuk melihat pilar berwarna hitam berisi niat membunuh yang tak tertandingi melesat ke tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Lin Yan merasa hatinya langsung mati rasa saat melihat serangan pilar hitam ini. Kesenjangan antara Wang Chen dan dia sangat besar. Bahkan dengan bantuan kelincahannya, dia bukanlah tandingannya. Namun, Wang Chen hanya tertawa saat menghadapi teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah dan darah harus muncul di tangannya. Bagaimana mungkin dia bisa menarik serangannya? Sialan, kamu bajingan tak tahu malu. Lan Yan dengan marah mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat orang ini tidak membiarkannya pergi meski telah mengaku kalah. Meski begitu, mengutuk adalah satu hal. Pada saat kritis ini, ketangkasan anehnya yang jelek dengan cepat ditampilkan. Tubuhnya berayun dengan aneh saat dia dengan cepat mundur. Bang! Pilar hitam itu melesat seperti ular berbisa, mengenai bahu Lin Yan. Ci! Lin Yan segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang puluhan meter. Jika dia tidak menghindari serangan pada titik fatal, kemungkinan besar dia akan mati. Adegan di medan perang telah menyebabkan gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan sengit ketika pihak lain sudah mengakui kekalahan. Dari kelihatannya, dia memang terlihat sedikit tercela. Wang Chen sama sekali mengabaikan kebisingan di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap Lin Yan. Kutukan sebelumnya dari pihak lain jelas telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum dingin. Tangannya terkepal dan dua belati hitam panjang keluar dari lengan bajunya. Tubuhnya melesat seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata.
Belati di tangannya tidak ragu-ragu dan berubah menjadi kilatan hitam yang dengan licik dan kejam menusuk dada Lin Yan. Lin Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Sial, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia telah benar-benar membuang muka pavilion mata air kuning. Jika tindakan Wang Chen sebelumnya dikatakan mengundang cemoohan, maka tindakannya saat ini telah membuat marah banyak orang. Segera, banyak kutukan keras yang dikeluarkan dari segala arah. Banyaknya kutukan sepertinya hanya menyebabkan senyum di wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Namun, gerakan tangannya tidak melambat sedikit pun. Lian hanya bisa menyaksikan kilatan hitam, yang berisi udara dingin menembus ke titik fatal. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah aku akan mati di sini? Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik ke belakang. Tak lama kemudian, dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu, suara tak berdaya yang sepertinya familiar muncul di samping telinganya tanpa peringatan sebelumnya. Kamu, tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, selain datang ke sini dan berpartisipasi? Bab 1021 Ayo. Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang liar ketika dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Pest, jangan katakan apapun. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara familiar ini lagi. Kegembiraan yang sulit digambarkan dengan cepat muncul di matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Dengan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Teman baik, mengapa kamu datang ke dataran tengah?" Xiao Yan menyeringai melihat ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menandakan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Pandangannya menyapu sekeliling. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik serangan kilat. Cukup banyak penjaga ahli pavilion petir angin di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiao Yan. Sebuah suara geram terdengar dari arena. "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Lebih dari selusin ahli pavilion petir angin dengan sayap douki di punggung mereka melayang di udara. Mereka mengepung Xiao Yan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi ekspektasi Wang Chen. Saat dia pulih, matanya yang gelap dan dingin langsung tertuju pada Xiao Yan. Belati berwarna hitam di tangannya saling bergesekan dengan lembut, mengeluarkan suara berderit yang membuat hati seseorang terasa dingin. Menurut aturan rapat besar, seseorang tidak boleh terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang tersebut sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, kenapa semua orang bertanya padaku? Xiao Yan melepaskan tangan yang memegang bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah selusin ahli dari pavilion petir angin saat dia berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya hingga menjadi sedikit serak. Selusin ahli dari pavilion petir angin tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua orang melirik Wang Chen. Mereka secara alami pernah menyaksikan pemandangan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota pavilion mata air kuning. Terlebih lagi, Huang Quanzunse saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang dapat diambil oleh sebagian dari mereka dalam situasi ini? Tentu saja, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak menyangka Xiao Yan akan ikut campur. Terlebih lagi, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi sepertinya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan terhadap orang biasa? Meski berpikiran seperti itu, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dalam hal ini.
Penyelamatan Xiao Yan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya hal itu? Para ahli dari pavilion petir sayap mungkin tidak berani mengatakannya, tapi Wang Chen bisa bertindak tanpa rasa takut. Dia langsung tertawa dingin. Ada nada meremehkan dalam suara jahatnya. Kamu bajingan. Api menyala-nyala melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api ketika dia mendengar ini. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa mengertakkan giginya dengan kasar setelah dicengkeram oleh Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menerima penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari pavilion mata air kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi pavilion mata air kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong tentang. Xiao Yan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menganggap orang ini merusak pemandangan. Ekspresi mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika mendengar ini. Ekspresi setan samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena menoleh. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiao Yan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam. Orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiao Yan secara khusus ditekan di tingkat Dou Huang bintang 8. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan besar akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan sebenarnya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alisnya yang indah sedikit berkerut saat matanya tertuju pada Xiao Yan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus yang dia miliki sejak lahir menyebabkan dia merasa bahwa dia agak familiar. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak membicarakan seperti apa pavilion musim semi kuning itu. Kamu murid siapa? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar siswa yang sombong, sepertinya gurumu juga punya kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar ketika Huang Quan Zunse dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik ke arah Xiao Yan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Huang Quan Zunse mengamati Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan keterkejutan melintas di matanya. Sekilas, dia tahu kalau penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang paling mengejutkannya adalah aura orang ini memiliki perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia hendak melakukan pengamatan lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya berada di puncak kelas Dou Huang. Perasaan penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quan Zunse tercengang. Dia memiliki kekuatan Dou Zun, tapi dia tidak mampu membedakan kekuatan anggota generasi muda. Sementara Huang Quan Zunse merasa tercengang dengan hal ini, Lei Zunse, Feng Zunse, dan Jian Zunse juga berbagi perasaan yang sama. Semua orang merasa agak terkejut di dalam hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quan Zunse menyebabkan alis Xiao Yan sedikit berkerut. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan turun tangan dan bersuara dalam persaingan di kalangan generasi muda seperti ini. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang teguh. Huang Quan Zunse benar-benar menganggap terlalu tinggi diriku yang kecil. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, namun pihak lain masih melancarkan gerakan mematikan. Tindakan ini melanggar peraturan kompetisi. 3 Master Dou Zun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam hati mereka. Cukup banyak orang yang merasa takjub saat melihat Xiao Yan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Dou Zun. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang awam. Bagaimanapun, setiap elit Dou Zun adalah seorang raksasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat memanggil awan dengan memutar tangan dan memanggil hujan dengan memutarnya. Jawaban Xiao Yan juga melebihi harapan Lei Zunse dan 2 orang lainnya. Namun, sebelum mereka dapat menjawab, ekspresi Huang Quan Zunse menjadi lebih gelap. Suaranya sedingin es ketika dia berkata,
hanya kelebihan kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Seseorang tidak dapat melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya. Hehehe, menurut kalian bagaimana kita harus menangani masalah ini? Orang tua ini sangat licik. Dia tahu mudah menyinggung perasaan orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa pavilion petir angin tidak adil dan merusak reputasinya. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar dia akan menyinggung perasaan Huang Quan Zunze. Oleh karena itu, dia melemparkan kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Mari kita lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 sambaran petir dan lempar dia keluar dari gunung petir. Huang Quan Zunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya sedang berdiskusi dengan cara yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara sembarangan? Feng Zunze tertawa dan melirik ke arah Huang Quan Zunze sambil menjawab. Mata Huang Quan Zunze menjadi jauh lebih berbahaya ketika dia mendengar ini. Pavilion mata air kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi pavilion mata air kuning akan hilang. Hehe, Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, tindakan Wang Chen jelas menunjukkan bahwa dia tidak menghormati aturan. Akan sangat sulit menjelaskan sesuatu jika ada orang lain yang dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Rapat akbar akan berlanjut. Apa katamu? Jian Zunze mengusap janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua lelaki tua ini jelas bermaksud membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Pavilion petir angin miliknya bukanlah pavilion mata air kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf pada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Sedikit kekejaman melintas di wajahnya. Segera, suara tenang keluar dari depan Feng Zunze. Karena Anda berpikir bahwa Wang Chen bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion mata air kuning saya, diri yang terhormat ini, Dou Zun, akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Pertukaran pukulan. Dengan dia, Anda dapat mengajak teman-teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa katamu? Kata-kata Huang Quan Zunze langsung menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya lelaki tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Dou Zun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak kusangka lelaki tua ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir yang bisa bertarung dengannya. Kalau tidak berani melawan, harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti pada Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda yang tampak tidak patuh atau sombong ini akan menghadapi provokasi Wang Chen.
Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka tetap berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu jelek. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan gegabah. Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia melepaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan sambil dengan lembut berkata. Tenang, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah daripada beberapa orang acak dari Paviliun Mata Air Kuning. Xiao Yan perlahan maju selangkah setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas banyak orang yang hadir mendidih. Ayo. Bersambung ke episode 202. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.